Selamat datang di channel TV Baik. Video ini menampilkan soal, jawaban dan juga pembahasan soal teknis jabatan pengadministrasi perkantoran. Sebelum mengerjakan, siapkan kertas dan bolpoin atau pensil untuk menulis jawaban Anda. Soal simulasi ini dilengkapi timer atau penghitung waktu. Jadi Anda bisa melatih kecepatan Anda dalam menentukan jawaban. Pastikan Anda fokus agar bisa benar-benar mengukur kesiapan Anda dalam menghadapi ujian PPPK yang nyata nanti. Setelah menjawab semua soal, tuliskan berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab dengan benar di kolom komentar. Salah satu tujuan utama dari manajemen perkantoran adalah A. Mengurangi jumlah karyawan, B. Meningkatkan struktur organisasi tanpa mempertimbangkan proses, C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor, D. Menghilangkan semua proses administratif, E. Mengurangi penggunaan teknologi. Jawaban, C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor. Penjelasan, manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas di kantor berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam perencanaan dan pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? A. Sistem pembayaran karyawan, B. Prosedur untuk mengelola inventaris, C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi, D. Proses penetapan anggaran tahunan, E. Pengaturan jadwal rapat. Jawaban, C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Penjelasan, struktur organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi, yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran? A. Proses merancang produk baru, B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana, C. Proses menyusun laporan tahunan, D. Proses pemasaran produk, E. Proses pengembangan karyawan. Jawaban, B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana. Penjelasan, sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran melibatkan pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Efektivitas kerja dapat diukur dengan A. Jumlah karyawan yang ada, B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, C. Jumlah jam kerja yang dipantau, D. Jumlah peralatan yang digunakan, E. Lokasi kantor. Jawaban, B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan, efektivitas kerja diukur berdasarkan sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen perkantoran, delegasi tugas berarti A. Mengalihkan semua tanggung jawab kepada pihak ketiga, B. Menetapkan anggaran untuk proyek, C. Memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain, D. Mengabaikan laporan keuangan, E. Mengurangi jumlah rapat yang diadakan. Jawaban, C. Memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain. Penjelasan, delegasi tugas adalah proses memindahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu kepada karyawan lain,
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Apa yang merupakan bagian dari proses perencanaan dalam manajemen perkantoran? A. Mengatur jadwal rapat. B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. C. Menyusun laporan keuangan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Mengatur fasilitas kantor. Jawaban, B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. Penjelasan, proses perencanaan melibatkan penyusunan rencana strategis dan penetapan tujuan jangka panjang untuk memastikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu teknik pengendalian yang umum digunakan dalam manajemen perkantoran adalah A. Penetapan anggaran tahunan. B. Penyusunan rencana pemasaran. C. Penilaian kinerja karyawan. D. Pengaturan jadwal kerja. E. Pengembangan produk baru. Jawaban, C. Penilaian kinerja karyawan. Penjelasan, penilaian kinerja karyawan adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan, memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan dapat melakukan A. Mengurangi penggunaan teknologi terbaru. B. Mengurangi pelatihan karyawan. C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. D. Menunda pengadaan peralatan baru. E. Mengabaikan umpan balik dari karyawan. Jawaban, C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. Penjelasan, meningkatkan efisiensi kerja melibatkan pengoptimalan proses kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit. Salah satu tantangan dalam manajemen perkantoran adalah A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. B. Mengurangi biaya operasional dengan menambah karyawan. C. Menghindari penggunaan teknologi baru. D. Menyusun laporan keuangan tanpa analisis. E. Menyederhanakan struktur organisasi tanpa analisis. Jawaban, A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. Penjelasan, menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional adalah tantangan penting dalam manajemen perkantoran untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi berjalan dengan efisien. Dalam pengorganisasian, penjadwalan berarti A. Menentukan anggaran untuk setiap departemen. B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. C. Menyusun laporan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Menyusun kebijakan perusahaan. Jawaban, B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. Penjelasan, penjadwalan adalah proses mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.